Riwayat hidup dari Abu Abdul Muti Nawawi. Abu Abdul Muti Nawawi adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam di Masjidil Haram. Ia bergelar Al-Batani karena ia berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif untuk menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115, yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Batani kemudian dijuluki Syed Ulama Al-Hijaz, yaitu pemimpin ulama Hijaz. Al-Imam Al-Muhaqqi wa al-Fahamah al-Mudakik, yaitu imam yang mumpuni ilmunya. Lalu Ayan ulama Al-Qarn Al-Ram Asyar Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriah, hingga imam ulama Al-Haramin, yaitu imam ulama dua kota suci. Syekh Nawawi lahir di kampung Tanara, desa Tanara, sebuah desa kecil di kecamatan Tirtayasa dulu, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Batani, dia adalah seorang sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Shihabuddin Tamim, Said Abdullah Tasik Sakilah, dan Syariah, yang merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, dan Rubiah. Sang istri wafat mendahului dia. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun, bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Bain Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang. Sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Makkah saat itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh keteladanan yang dapat diteladani oleh kita. Yang pertama yaitu keilmuan yang mendalam. Beliau adalah sosok ulama yang sangat mendalami ilmu agama. Keilmuannya mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Ketekunannya dalam menimba ilmu menjadi inspirasi bagi santri dan masyarakat Banten. Yang kedua yaitu kesederhanaan hidup. Abdul Muti menjalani kehidupan yang sederhana meskipun memiliki pengaruh besar di masyarakat. Kesederhanaannya mencerminkan sikap tawadu atau rendah hati yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Adapun yang ketiga yaitu dedikasi pada pendidikan. Beliau memberikan perhatian besar pada pendidikan, khususnya dalam membimbing generasi muda untuk memahami agama Islam dengan benar. Pesantren yang diasuhnya menjadi pusat pembelajaran agama yang melahirkan banyak ulama. Yang keempat yaitu kebijaksanaan dalam berdakwah. Dalam menyampaikan dakwah, Abu Abdul Muti dikenal bijaksana dan mampu memahami kondisi sosial masyarakat. Ia menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Kemudian yang terakhir yaitu pesan dalam membangun persatuan. Sebagai seorang ulama, beliau juga berperan dalam mempersatukan masyarakat melalui ajaran Islam yang mendorong ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam di kalangan umat dan menjaga kerukunan dalam keberagaman. Keteladanan ini membuat Abu Abdul Muti Balawi Al-Bantani dikenang sebagai ulama yang tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga membawa manfaat besar.
Tahu gak apa aja sih karya tulis dari Abu Abdullah Al-Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani? Di sini aku akan menyebutkan 5 judul karya tulis dari ulama itu. Yang pertama ada Nasohul Ibad, kedua Kitab Nihayazuz Zain, ketiga Sulam Al-Munajjak Syarah Safunal Al-Solah, keempat Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah, dan kelima Udud Al-Hujuah fi Bayan Hukuk Al-Zawjiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasolul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bansani. Nasohi Al-Ibad berisi nasihat-nasihat dan panduan praktis tentang kehidupan spiritual, moralitas, dan etika bagi umat Islam. Salah satu fokus utama atau penekanan pada kitab ini pentingnya berakhlak mulia dan menjalani kehidupan yang bermartabat sesuai dengan ajaran Islam. Nasolul Ibad juga membahas etika dan perilaku yang sering dihadapi oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi cobaan, mengendalikan emosi, dan mengatasi godaan dalam menjalani kehidupan spiritual. Sebagai salah satu karya tasawuf klasik dari Indonesia, Nasolul Ibad telah menjadi panduan dan inspirasi bagi banyak orang dalam meningkatkan kualitas kehidupan rohani dan moral. Buku ini Jadi kitab ini juga masih dipelajari dan dijadikan referensi oleh para ulama, mahasiswa, dan masyarakat muslim sampai saat ini. Gitu. Kitab Nasolul Ibad berisi sejumlah nasihat yang bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam agar siap menghadapi hari kiamat. Nasihat-nasihat ini terbagi dalam 10 bab yang mengandung total 214 nasihat. Sebanyak 40 nasihat diantara bersumber dari hadis, sementara sisanya berasal dari atsar atau ucapan para sahabat dan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bab dalam kitab ini disertai dengan uraian dari Syekh Imam Nawawi yang menjelaskan jumlah nasihat yang diungkapkan serta jumlah poin dalam setiap nasihatnya, serta menyebutkan jumlah hadis dan atsar yang terkait. Beberapa dari nasihat yang terdapat dalam kitab Nasohi Al-Ibad adalah tentang sabar dalam menghadapi musibah, tawadhu atau rendah hati, adil dalam bersikap, takwa sebagai bekal di akhirat, pentingnya beribadah dengan baik, mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, sikap lemah lembut, qanaah merasa cukup, taufik, dan pemahaman tentang kematian. Kitab ini diselesaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani pada Kamis 21 Safar 1311 Hijriah atau 1893 Masehi. Melalui kitab Nasohi Al-Ibad, beliau berupaya memberikan panduan yang bermanfaat dan berharga bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan dan menumbuhkan kesadaran dan akhirat. Ini ada salah satu hadis, artinya ilmu adalah sebaik-baik warisan, etika adalah sebaik-baik pekerjaan, takwa itu adalah sebaik-baik bekal, ibadah adalah sebaik-baik perdagangan, amal saleh adalah sebaik-baik penuntun menuju surga. Akhlak yang terpuji adalah sebaik-baik teman di dunia dan di akhirat. Sikap lemah lembut adalah sebaik-baik penolong. Qanaah adalah sebaik-baik kekayaan. Nah, dalam kitab Nasohi Al-Ibad dijelaskan bahwa ada 10 perkara yang dianggap paling baik berdasarkan hadis tadi yang saya bacakan. 10 hal tersebut adalah ilmu adalah warisan yang paling baik. Ilmu adalah warisan yang paling baik. Etika adalah sebaik-baik pekerjaan. Takwa adalah bekal yang paling baik menuju akhirat, ibadah adalah sebaik-baik perdagangan, amal saleh adalah penuntun terbaik menuju surga, akhlak yang terpuji adalah sebaik-baik teman di dunia dan di akhirat, sikap lemah lembut adalah sebaik-baik penolong, qanaah adalah sebaik-baik kekayaan, taufik adalah sebaik-baik pertolongan, dan kematian adalah sebaik-baik pendidik menuju akhlakul karimah.